Apakah Desa Silung Belanak memiliki rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana? Nah, masalah ini jalur rambu atau evakuasi ini sudah terpasang rambu jalur evakuasi, dan juga titik-titik evakuasi maupun pengungsi kita sudah ditentukan titik tempat pengungsian, tempat sementara maupun tempat akhir. Pendataan potensi desa, atau lebih dikenal dengan PODES, merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik untuk menggambarkan kondisi dan potensi desa atau kelurahan di seluruh wilayah Indonesia. Tahun 2025 ini, pendataan PODES kembali dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan ini berlangsung dari bulan Mei hingga Juni 2025. Secara umum, PODES 2025 ini bertujuan untuk memperoleh data yang menggambarkan karakteristik serta potensi suatu wilayah, infrastruktur dasar, pelayanan sosial ekonomi, serta kelembagaan di tingkat desa dan kelurahan. Informasi yang diperoleh akan digunakan sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan juga pengambilan kebijakan pembangunan di tingkat pusat maupun daerah. Ada enggak di Silung Belanak ini komplek pertokoan? Komplek toko ini misalnya nyambung 10 ada Insya Allah ada. Ada. Lempe tahu nih Pak Sekdes? Niki pertigaan Silung Belanak ke timur maupun ke utara. Timur. Petugas pendataan PODES 2025 itu terdiri dari petugas pencacah lapangan atau PCL dan petugas pengawas atau PML. Untuk Lombok Tengah sendiri itu melibatkan 16 PCL dan 6 PML. Setiap PCL memiliki beban tugas sebanyak 10 sampai dengan 11 desa atau kelurahan. Sedangkan untuk PML itu membawahi 3 PCL. Dalam melakukan pembagian wilayah tugas, kami mempertimbangkan domisili petugas, sehingga ditamakan petugas dari wilayah setempat. Nah, hal ini dilakukan agar mempermudah akses atau mobilitas petugas ke wilayah pendataannya. Halo, Assalamualaikum Pak Sekdes. Kapan kita bisa wawancara untuk melengkapi data niki Pak Sekdes? Oke, besok nggih. Jadi setiap pendataan yang dilakukan oleh BPS Lombok Tengah itu kan ada surat pemberitahuan yang ke desa. Itu hal pertama yang kita lakukan adalah koordinasi sekaligus menyerahkan surat pemberitahuan yang dari BPS Kabupaten tentang pelaksanaan dari kegiatan PODES misalnya kalau kita melakukan PODES. Setelah itu baru kita minta kesediaan dari kepala desa siapa yang menjadi narasumber nanti di kunjungan selanjutnya untuk melakukan pendataan. Yang biasanya yang kita temukan dalam melakukan survei PODES itu kita udah janji dengan perangkat desa misalnya. Tetapi kita datang pas di tanggal yang dijanjikan itu biasanya ada urusan lain sehingga kita harus buat jadwal lagi. Kita ngulang lagi di jadwal yang diberikan itu. Pendataan PODES kali ini itu menggunakan mode KEPI sehingga petugas diwajibkan memiliki dan dapat mengoperasikan HP Android sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Selama pelaksanaan pendataan, PCL akan didampingi oleh PML untuk memastikan kualitas data dan kelancaran proses pendataan. Dari versinya Pak Agus lain, dari Pak Sekdes lain. Dan biasanya kalau saya melakukan pendataan PODES itu juga, saya bantu desa itu. Misalnya dari rumah saya berangkat ke jalan, saya hitung berapa jumlah infrastrukturnya. Misalnya sekolah, fasilitas kesehatan yang dimiliki, pokoknya semua pertanyaan yang terkait dengan PODES itu saya catat untuk melengkapi keterangan yang diberikan sama perangkat desa yang menjadi narasumber, biar tidak ada infrastruktur atau fasilitas-fasilitas yang dimiliki di desa itu yang tidak terdata. SMP negeri 1, 2 kan ya? 2. Satap 1 di Serangan dan SMP 3 Praia Barat di Silung Belanak. SMP N3. Keindahan alam Lombok Tengah
terbentang dari Gunung Rinjani sampai pesisir Pantai Lombok. Ada Pantai Tanjung An, Pantai Kuta Mandalika, serta Selong Belanak. Hal ini juga ditopang dengan keberadaan sirkuit internasional Mandalika di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Selain itu, Kabupaten Lombok Tengah juga memiliki beberapa desa yang mendapat anugerah desa wisata tingkat nasional.